Umat Allah yang terkasih, hari ini adalah Kamis. Dalam Injil hari ini, Yesus mengusir setan, kuasa iblis dipatahkan. Nah, tentu banyak orang pada saat itu yang membuat sebuah pernyataan yang hoax, ya, bahwa dia mengusir kuasa jahat itu dengan kuasa Beelzebul. Nah, tentu jawaban Tuhan sungguh sangat cerdas, ya, bahwa tidak mungkin, ya, kuasa jahat dipakai untuk mengusir kuasa jahat. Nah, ini sesuatu yang sangat logis, hendak mematahkan juga bagaimana sikap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang begitu lihai untuk memutarbalikkan fakta. Karena kehadiran Tuhan Yesus, mereka rasakan menjadi sebuah ancaman, sehingga hal yang tidak masuk akal pun mereka lontarkan sebagai sesuatu yang benar. Hal yang salah dibenarkan dan hal yang benar disalahkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus jauh lebih kuat daripada kuasa si jahat. Tidak mungkin kuasa jahat bisa mengusir kuasa jahat. Yang bisa mengusir kuasa jahat ialah kuasa yang lebih kuat. Dan kuasa Tuhan jauh lebih kuat, sehingga mampu menyerang dan mengalahkan. Yesus membandingkan iblis dengan pria yang kuat, ya. Tidak seorang pun kecuali orang yang lebih kuat dapat merampok rumah orang yang kuat. Nah, Yesus itu adalah orang yang terkuat. Inilah sebabnya ia berhasil memasuki rumah itu dan mendapatkan orang yang kuat itu. Dia berhasil dalam hal ini mengusir setan. Yesus menangkap orang kuat dan sekarang merampas rumahnya, yaitu ia membebaskan orang-orang yang berada di bawah kuasa kejahatan. Dan hukuman lain juga ditujukan kepada para murid, ya. Yesus juga menghukum dalam tanda kutip para murid yang merasa diri memonopoli kuasa Yesus. Dalam kesempatan lain Yesus pernah berkata, siapapun yang tidak menentang Anda, ia ada di pihak kita. Siapa yang tidak menentang kita, ia ada di pihak kita. Banyak orang yang bukan Kristen yang mempraktikkan cinta kasih. Banyak orang yang bukan Kristen yang mempraktekkan dalam kehidupannya kebaikan, keadilan, bahkan dilakukan secara berkali-kali. Dan mungkin harus kita akui dengan rendah hati, cara mereka mempraktekkan cinta, kebaikan, keadilan itu mungkin jauh lebih baik daripada kita orang-orang Kristiani sendiri. Kita tidak boleh mengecualikan orang-orang yang demikian. Mereka ini adalah saudara-saudara dan pekerja-pekerja dalam pembangunan kerajaan Allah. Kita ini orang Kristen, tapi kita bukan pemilik Yesus sepenuhnya. Sebaliknya, Yesus adalah Tuhan kita. Kita adalah miliknya. Maka para saudara-saudari, menjadi bersamaku atau menentangku bisa menjadi pertanyaan yang rumit bagi kita. Pada titik mana dalam keyakinan atau tindakan seseorang bahwa ia akan beralih dari bersama menjadi melawan Yesus dan pesannya? Bisa saja para saudara, orang itu orang Kristen, ia bersama dengan Tuhan, ia sudah dibaptis, tapi ternyata kenyataan hidupnya ia melawan Tuhan itu sendiri, melawan pesannya. Nah, Yesus hari ini berpesan, jangan hentikan dia. Siapapun mereka yang tidak menentang kita, ia ada di pihak kita. Bagaimana para saudara hal ini berlaku bagi kita dewasa ini? Tentu saja kita harus semakin bergerak maju dalam nama kemanusiaan. Kita lihat ketika terjadi pemboman atau terjadi penembakan, dan baru-baru ini terorisme terjadi di New Zealand. Dan justru pada saat itu orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang mengaku diri percaya bahwa tidak ada Tuhan, justru melindungi mereka yang saat itu sedang beribadah, melindungi dari kekejaman yang sama. Bukankah mereka juga ada di pihak kita?